وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب فيها وعافية الأبدان وشفائها للأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا كذا إلى يوم الآخرة. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة رحماني. الحمد لله الذي أعطاني هذا العلماء طيبا هذا العلماء طيبا أرداني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa liman nawaina wa manawa masyayikhuna wa waliduna minan niyati salihat wa biniyatil futuh wal munuh wal rusukh wa salahil jasadi wal ruh wa biniyati husnil khatimah wa salahil aqibah ma'al lutfi wal afiyah wa li jami'i sadah asy-syafi'iyah wa sufiyah wal muhaddisin aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha bahriha wa barriha wa aina mahallat arwahuhum wa khususan li muallifi hadhil kutub. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah di pertemuan di bulan Maulid ini ya, malam Kamis bulan Maulid ini kita beralih kitab dari yang sebelumnya Mawa'iz Usfuriyah. Kitab itu bagus untuk kitab nasihat. Namun kurang, apa kita katakan, mau dibilang kurang bagus juga berat, kita katakan kurang cocok lah untuk sebagai kitab hadis gitu ya. Untuk sebagai kitab hadis. Karena di dalamnya setelah diteliti oleh orang, sebagiannya mengatakan hanya ada 3 hadis sahih, selebihnya itu hadisnya bermasalah. Ada yang dhaif, bahkan ada yang dicurigai hadisnya maudhu', artinya hadisnya palsu. Maka karena memang tema kita ini adalah hadis dan fikih, maka kita cari kajian atau kitab yang hadisnya sudah diakui. Maka kita ambil kitab, terlebih lagi ini tabarrukan dengan bulan Maulidi Rasul, bulan kelahiran Rasulullah. Kita bahas kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Untuk mempelajari tentang diri baginda Nabi, itu ada beberapa ilmu di dalamnya. Ada ilmu syama'il, ada ilmu sirah, ada ilmu khususiyah. Kalau ilmu sirah itu mempelajari tentang perjalanan hidup Nabi. Dari ayah beliau menikah dengan emaknya, beliau di dalam kandungan, beliau lahir, wafat emaknya, wafat kakeknya, wafat pamannya, menikah dengan Sayyidah Khadijah, wafat pamannya, wafat Sayyidah Khadijah, hijrah ke Madinah, nah, peperangannya, kembali ke Mekah, sampai akhirnya wafat. Nah, itu namanya kajian sirah. Sementara kajian syama'il ini adalah kajian tentang sosok nabinya, diri nabinya, bukan perjalanan hidupnya. Jadi nanti di kitab syama'il ini jangan berharap, loh, mana nih cerita Nabi lahir atau, karena bukan itu. Yang dibahas dalam kitab syama'il adalah fisik Nabi, akhlak Nabi, sama keseharian Nabi. Nah, itu. Fisik Nabi bagaimana? Akhlaknya, adab Nabi kalau tidur, kalau makan, kalau berjalan, kalau berkata-kata. Nah, makannya Nabi apa, pakaian Nabi gimana, itu namanya syama'il. Ada khususiyah. Khususiyah itu perkara-perkara yang hanya khusus pada diri Nabi. Ada lagi beberapa cabangan tentang yang lainnya. Nah, ini yang kita baca adalah kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Segala hal yang berkaitan dengan diri Nabi. Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu awalnya kan? Qala al-muallif rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitabnya dengan bacaan basmalah. Yang ini sudah menjadi da'bus salihin, yang menjadi kebiasaan orang-orang yang baik. Mau mulai apapun diawali dengan basmalah. Dan kita sudah baca bagaimana fadilah Bismillahirrahmanirrahim di dalam kitab Al-Jauharul Mauhub. Ini katakan jumlah huruf Bismillahirrahmanirrahim ada berapa? 19. Yang jumlahnya sama dengan malaikat Zabaniyah. Hum tis'ata asyar. Mereka jumlahnya ada 19. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan, barang siapa yang mengamalkan membaca basmalah ini, maka dia akan setiap hurufnya menjadi pelindung daripada malaikat Zabaniyah. Maka tidak akan disiksa di neraka insyaallah. Nah, ada banyak keistimewaan basmalah. Dalam satu riwayat ada seorang raja Romawi yang namanya Qaisar. Nah, kalau Kisra itu gelar untuk raja Persia. Kalau Qaisar tulisannya pakai qaf sama shad sebenarnya. Qaisar itu adalah gelar untuk Raja Romawi. Di saat Sayyiduna Umar menjadi khalifah, itu Raja Romawi ini pernah mengalami sakit kepala yang sangat-sangat mengganggu. Sehingga dia berkirim surat kepada Sayyiduna Umar. Ini kerajaan kafir ya, Romawi, kafir, Nasrani agamanya.
Ngirim surat kepada Sayyiduna Umar kemudian bilang, nah, wahai Amirul Mukminin atau Amirul Daril Muslimin, pemimpin negeri orang Islam, aku kena sakit kepala. Tolong resepkan untukku obat yang mungkin kau tahu di daerahmu itu mujarab untuk sakit kepala. Maka nggak berapa lama setelah itu datang utusannya Sayyiduna Umar ke Romawi, nganter kolan suah. Apa itu kolan suah? Peci. Nganter peci ke Raja Romawi tadi. Jadi bingung deh, kok diantri peci pula? Begitu dipakai, langsung hilang sakit kepalanya. Langsung baik sakit kepalanya. Wah, luar biasa nih. Dilepas, balik lagi sakit kepalanya. Dipakai, sembuh. Dilepas, sakit. Akhirnya bingung, ini resep biasa main minum. Orang dulu kan resep diminum. Ini kok dipakai? Akhirnya dia perintahkan kepada anak buahnya, coba diteliti dulu, ada apanya peci ini? Maka dibedah sama mereka, dibongkar, ternyata di dalamnya ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Kaisar Romawi tadi, ma ahsana hadad din, betapa luar biasanya agama ini, wa a'azza, dan betapa agungnya agama ini. Hanya dengan satu ayat dia sudah menyelesaikan masalahku yang paling berat. Bagaimana jika aku mendapatkan sepenuh ayat dari mereka? Masuk Islam Kaisar Romawi gara-gara peci dari Sayyiduna Umar. Nah, itu tertulis di dalam kitab Mawahibul Laduniyah, syarah dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalamun ala ibadihil ladina istafa. Dan salam untuk hambanya yang terpilih, yakni baginda Nabi Muhammad. Qala asy-syaikhu, berkata asy-syaikh. Syekh kalau secara bahasa, bukan secara istilah ilmu agama, syekh itu adalah orang yang usianya sudah 40 tahun atau lebih. Pak Inau syekh 40 lebih. Wah, udah syekh. Nah, Pak Iza syekh. Jadi syekh itu artinya orang yang usianya udah 40 tahun atau lebih itu udah syekh. Nah, kalau secara bahasa. Jadi kalau dipanggil syekh, terima aja. Syekh Isa. Tapi kalau menurut ilmu agama, orang yang banyak ilmu agamanya dan bagus amalnya, barulah disebut syekh. Jadi nggak semua yang berilmu itu layak disebut syekh. Karena ada yang bagus ilmunya tapi tak bagus amalnya. Itu juga belum disebut sebagai syekh. Nah, walaupun masih muda. Ada orang usia 20 tahun, fikihnya luar biasa, adabnya luar biasa, penampilannya bagus, zahir batinnya, maka dia layak disebut syekh. Berkata Syekh Al-Hafiz, menurut Imam Bajuri, Hafiz ini adalah salah satu derajat dalam kemampuan di bidang ilmu hadis. Jadi ada beberapa derajat. Derajat paling bawah itu namanya talib, pelajar. Nah, ini tentunya yang masih mempelajari awal-awal ilmu lah, yang masih mempelajari awal-awal daripada ilmu hadis, yang pemula. Di atasnya ada muhaddis. Ini yang sudah paham ilmu hadis riwayat dan dirayat. Ilmu hadis ada dua. Ilmu hadis riwayat itu hafal banyak hadis dari gurunya, itu namanya ilmu hadis riwayat. Sama ada ilmu hadis dirayat. Ilmu hadis dirayat itu artinya yang mengetahui mana yang sahih, apa itu dhaif, apa itu hasan, kenapa ini hadis jadi hasan, kenapa ini hadis jadi dhaif. Oh, karena orangnya muttaham bil kadzib, karena orangnya itu mutqarib misalnya. Jadi maka yang seperti ini namanya adalah muhaddis. Itu masih peringkat 2.
Kemudian di atasnya ada yang disebut al-hafiz. Di atas muhaddis ini disebut al-hafiz. Siapa itu hafiz? Yang hafal 100.000 hadis. Kalau udah disebut 100.000 hadis, udah pasti lebih tebal daripada Al-Quran. Al-Quran jumlah ayatnya berapa? Masih 6.000. Ini hafal hadis 100.000, baru disebut hafiz. Nah, ini makanya kalau orang dulu lah ya, ketemu sama ustadz-ustadz sekarang, terkejut-kejut orang. Nah, Ustadz Fahrul Razi Al-Hafiz misal gitu, kan sering tuh ada bawah-bawahnya begitu, Al-Hafiz, Al-Hafiz. Dulu istilah Al-Hafiz ini untuk yang hafal 100.000 hadis, dahsyat. Jadi itu yang hafal 100.000 hadis, hafalnya bukan begini ya, bukan hafalnya innamal a'malu binniyat, bukan hafalnya la taghdab al-haya'u minal iman, bukan. Hafalnya itu sanadan wa matnan. Hafalnya itu sanad dan matannya. Jadi dari dirinya sampai ke Rasulullah dia tahu ngambilnya dari siapa. Itu al-hafiz. Ada yang berikutnya disebut al-hujjah. Di atas hafiz itu ada al-hujjah. Ini yang hafal 300.000 hadis. 300.000 hadis, ya Allah. Hadis Imam Bukhari aja cuma 7.000-an. Berarti dari mana lagi itu kumpulin hadis segitu banyak? Nah itu al-hujjah. Nah, kemudian yang akhirnya adalah al-hakim. Wah, itu udah lebih lagi daripada itu. Kata Ibnu Abi Hatim, beliau mengatakan, zaman sekarang udah nggak ada al-hafiz. Al-hafiz aja udah nggak ada zaman sekarang. Nah, di zaman beliau tuh ya. Di zaman beliau, kita nggak tahu beliau itu lahirnya kapan. Apalagi sekarang, hafal 100.000 hadis, sanad dan matan. Kalau yang hafal Sahih Bukhari masih banyak. Bapak Ibu kalau mau tahu pergi ke Temboro di daerah mana itu? Saya nggak tahu persisnya. Daerah Temboro, di situ mereka kalau ngapal Quran sudah biasa. Mereka sudah sampai di derajat menghafal Sahih Bukhari. Tapi yang nggak nyampe 100.000, 7.000-an. Ya. Nah, siapa? Abu Isa. Kunyah beliau, Abu Isa. Muhammad bin Isa. Berarti apa nih? Nama kakek sama nama anak beliau, sama nama beliau siapa? Muhammad. Julukan beliau Abu Isa. Nah, Abu Isa. Berarti kalau seandainya Abu Isa ini ayahnya Isa, berarti nama anak beliau Isa. Bin Isa, Muhammad bin Isa. Berarti nama ayah beliau Isa, nama anak beliau Isa. Bin Saurah. At, apa bacanya? Di situ Arabnya apa? At Turmudi, Tirmidzi atau apa? Gak ada ya? Pengantar itu ada di atas. Seperti itu, enggak ada. Wah, berarti langsung hadis saja ya. Muqaddimah enggak ada. Nah, kita biasanya menyebutnya Imam apa? Kalau nama orang-orang yang biasa itu Tirmizi biasanya. Tirmizi biasanya. Nah, memang ada 3 lughat, 3 cara membacanya. Yang pertama Tirmizi, dan ini yang paling masyhur. Tirmizi. Yang kedua Turmudi. Yang ketiga Tirmizi. Nah, tapi yang paling masyhur Tirmizi. Nah, dah kita masuk kepada hadis yang pertama, kepada bab yang pertama. Jadi Imam Tirmizi ini kalau diriwayatkan beliau itu ada 2 kaulnya. Pertama dikatakan makfuful basar, matanya buta tapi nggak dari lahir. Ada yang mengatakan memang dari lahir beliau ini dalam keadaan matanya buta, Imam Tirmizi. Tapi Allah lebihkan dari segi hafalan. Banyak ulama-ulama yang matanya buta. Banyak ulama yang matanya buta.
Ada Al-Imam At-Tirmidzi, ada Al-Imam Abdullah Al-Haddad, ada banyak lagi yang seperti itu. Jadi Al-Imam At-Tirmidzi dikatakan diriwayatkan sejak lahir mata beliau buta. Beliau berguru kepada Imam Bukhari, banyak mengambil hadis dari Imam Bukhari, tapi luar biasanya ada satu hadis yang Imam Bukhari mengambil dari beliau. Jadi guru ke murid, murid ke guru. Ini biasa yang seperti itu. Ini menunjukkan ketawaduan. Jadi bukan berarti kalau udah jadi guru tak mau dengar apa kata murid. Kalau udah jadi guru anti sama ilmu yang berasal dari murid. Enggak. Saya punya guru. Nah, tapi tak usah saya sebut siapa. Nah, beliau ketika saya mau ke Bogor ke tempat Syekh Nuruddin, saya minta izin, saya pamit sama beliau. Tapi dengan ketawaduannya beliau berkata, nanti kalau kau udah balik, ajar-ajari kami di sini ya. Ya Allah, padahal guru kita. Nah, jadi ini adalah bentuk ketawaduan yang bukan, kalau Imam Bukhari bukan hanya kata-kata, tapi juga memang sudah dalam bentuk wujud nyata. Bahwa ada satu, memang cuma satu hadis Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Tirmidzi. Dan kata para ulama, ini sudah cukup menjadi bukti bagaimana karakter kepribadian Imam Tirmidzi. Karena kita tahu Imam Bukhari tidak akan mengambil hadis kecuali dari orang yang jujur dan terpercaya. Jadi kalau ada orang Imam Bukhari mengambil hadis darinya, udah pasti itu orang hebat, orang jujur, orang terpercaya. Dan Imam Tirmidzi berkata, nah, man kana fi baitihi kitab Jami'i Hada, barang siapa yang di rumahnya itu ada kitab ini, bukan kitab Syama'il, kitab Sunan Tirmidzi, faka'anna fi baitihi nabiyyun yatakallam, maka seolah-olah di dalam rumahnya itu ada Rasulullah yang sedang berkata-kata. Nah, jadi ya alhamdulillah di rumah saya ada dulu. Kami memang bahkan mendapatkan sanad dari Syekhuna, dari kitab, dari apa itu ya, dari beberapa kutubus sittah yang memang dapat sanad itu saya Sunan Tirmidzi memang langsung dari Syekh Nuruddin. Nah, jadi yang di rumahnya ada kitab Sunan Tirmidzi ini, kata Imam Tirmidzi, seolah-olah ada Rasul yang sedang berkata-kata di rumahnya. Nah, kitab Syama'il Muhammadiyah itu adalah sebagian dari kitab Sunan Tirmidzi. Jadi di dalam kitab Sunan Tirmidzi itu ada bab tentang Syama'il baginda Nabi Muhammad. Nah, itu dikeluarkan dijadiin satu kitab khusus supaya cepat mempelajarinya. Karena begini, nggak adab memang. Kalau kita belajar kitab, bagian mana yang kita mau, yang lain kita lompati, dah bagian ini aja, itu kurang pas. Jadi maka sementara untuk mengetahui diri baginda Nabi ini kan penting, maka dikeluarkanlah kitab itu dijadiin satu kitab khusus. Kita baca. Babu maja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab riwayat-riwayat yang datang tentang fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak tahu di kitabnya situ pakai sanad lengkap nggak? Akhbarona ini nggak? Coba tengok Pak Isa. Karena ini sanadnya dihapus semua. Kalau yang ini, itu sama, langsung kana Rasulullah. Ada haddasananya. Di situ ada haddasana siapa pertama? Abu Raja. Oh, ada dibaca. Nah, tak apa-apalah kita baca ini ya. Di situ haddasana ya. Di sini akhbarana. Akhbarana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas. Ini Imam Malik nih. An Malik bin Anas ini Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Nah, An Malik bin Anas. Sebagai informasi, kalau Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, maka ini disebutnya silsilatuz zahab, rantai emas. Tinggi kali derajat hadisnya itu. Kalau udah ada Imam Syafi'i, Imam Malik,
Imam Nafi' sama sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar. Maka tuh kualitas Imam Malik tuh begitu. An Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik. Di situ yang pertama ada kalimat haddatsana, ada kalimat akhbarona, ada kalimat amba'ana. Itu biasanya 3 cara meriwayatkan hadis. Kalau haddatsana itu guru membacakan kepada murid. Jadi guru bacain hadis, muridnya dengar. Itu namanya haddatsana. Kalau akhbarona, muridnya baca kitab di depan guru, didengerin sama gurunya. Terus habis itu udah selesai, tamat, dapat ijazah. Nah, itu namanya akhbarona. Kalau amba'ana itu memang biasa pengijazahan secara umum. Jadi beda haddatsana dengan akhbarona saja yang biasa nampak mencolok. Kalau haddatsana itu guru yang baca, murid dengar. Kalau akhbarona, murid baca, guru yang dengar. Nah, hadisnya dari Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah, pembantunya Rasulullah, Anas bin Malik. Beliau punya ibu namanya Ummu Sulaim. Beliau punya ibunda namanya Ummu Sulaim. Ibunda beliaulah yang mengantarkan beliau kepada Rasulullah untuk kemudian dijadikan khadim. Nih Rasul, aku punya anak pintar, aku punya anak cerdas. Aku hadiahkan untukmu, jadikan dia pembantumu. 10 tahun Sayyidina Anas bin Malik menjadi pembantunya Rasulullah. Dari usia 10 sampai usia 20 tahun. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Selama aku 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah, Rasul nggak pernah ngomong begini samaku. Kenapa kau buat seperti itu? Dan nggak pernah juga bilang, kenapa nggak kau buat seperti ini? Kita kalau sama pembantu kita sering mungkin ngomong gitu. Sama siapa yang bantu? Kok begitu kau buat? Nah, kok nggak begini kau buat? Rasul 10 tahun didampingi sama Sayyidina Anas bin Malik nggak pernah ngomong begitu. Kenapa? Orang kalau ngomong gitu pasti hatinya langsung merasa kecil, langsung merasa bersalah. Rasul nggak suka bikin orang merasa bersalah. Berapa kali Pak ngomong gitu sama istri? Kok gini masaanmu deh? Nah, pasti istri langsung tak enak hati dengerin. Berapa kali ibu ngomong begitu sama suami? Kok begitu? Nah, Rasul 10 tahun nggak pernah ngomong begitu kepada Sayyidina Anas bin Malik. Dan Sayyidina Anas bin Malik itu dapat 4 doa dari Rasulullah. Emaknya datang kemudian bilang, ya Rasul, ini jadiin khadimmu tapi doakan dia. Maka Rasulullah mendoakannya pertama, Allahumma aksir malahu. Nah, bukan. Allahumma atil umrahu. Ya Allah, panjangkan umurnya. Wa aksir malahu, banyakkan hartanya. Kemudian yang berikutnya, wa aksir waladahu, banyakkan anaknya. Yang terakhir, waghfir dunubahu, dan ampuni dosanya. Maka diriwayatkan umur Sayyidina Anas bin Malik itu lewat 100 tahun. Panjang umur. Harta Sayyidina Anas bin Malik, beliau menjadi salah satu orang paling kaya di kota Madinah. Kenapa? Punya kebun kurma, setahun berbuahnya 2 kali. Yang lain setahun sekali panen. Beliau punya kebun kurma setahun 2 kali. Apa tak cepat kaya aja? Dan beliau punya banyak anak. Beliau punya banyak anak. Dalam satu riwayat, beliau jumlah anaknya itu 125 orang. Anak beliau 125 orang. Tapi biasanya adatnya tidaklah dari satu induk nih ya, tidak dari satu istri. Ya, beliau usianya panjang. Nikah biasa orang Arab gitu. Punya anak nanti cerai atau wafat, nikah lagi. Sampai anaknya 125 orang. Ya Allah. Itu laki-laki semua. 125 orang. 2 orang aja dari 125 orang tadi itu yang perempuan. Lainnya laki-laki semua. Masya Allah. Lalu beliau katakan, doa Nabi,
Tiga-tiganya sudah terkabul pada diriku. Umurku panjang, hartaku banyak, anakku banyak. Aku nunggu yang keempat. Apa itu? Diampuni dosa. Itu tentang periwayat hadis ini. Sami'ahu yaqul, Sayyiduna Rabi' mendengar Sayyiduna Anas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa bitawilil ba'ini, beliau tidak tinggi jangkung. Beliau tidak tinggi jangkung. Jadi beliau tuh enggak berlebihan tingginya. Tinggi itu bagus, tapi kalau udah berlebihan enggak bagus juga. Jadi beliau itu tinggi tapi tidak jangkung gitu. Wala bil qasir, dan beliau juga tidak pendek, berarti sedang-sedang. Tapi dalam sebuah riwayat, tapi selalu beliau itu kelihatan kalau dalam kerumunan orang. Kepala beliau itu selalu di atas daripada kepala-kepala orang lain. Padahal kalau berhadapan sama orang, ya standar sama. Itu Allah ingin tinggikan Rasul dari yang lain. Wala bil abyadil amhaq, dan Rasul itu tidak putih pucat. Rasul tidak putih pucat. Jadi amhaq itu artinya putih yang bersangatan. Putih itu bagus, tapi kalau putih sekali tidak bagus juga, tak enak juga dipandang. Yang berlebihan itu tak enak juga dipandang. Jadi Rasul putih, tapi tidak sangat putih. Dah. Lanjutannya, wala bil adam, tapi tidak coklat juga, nggak kayak kita juga. Kalau kita orang Indonesia ini coklat. Rasul lebih cerah dari kita, tapi tidak terlalu putih. Nah, wala bil adam. Jadi Rasul tidak asmar, tidak coklat. Wala bil ja'dil qatat, tapi dan Rasul juga tidak keriting keribu. Nah, keriting keribu yang sampai bergulung-gulung, enggak, Rasul enggak begitu rambutnya. Wala bis sabti, dan Rasul tidak lurus sangat rambutnya. Jadi enggak keriting sampai menggulung, tapi enggak lurus sekali, berarti bergelombang. Bergelombang rambutnya Rasul. Nah, itu lebih bagus daripada lurus. Pernah ngelihat orang lurus sekali rambutnya, nggak enak juga nengoknya. Tapi kalau ada gelombangnya sedikit, kalau laki-laki jadi tambah tampan, kalau perempuan jadi tambah cantik. Kalau yang lurus sekali malah tak bagus juga. Nah, keriting kali pun ya tak bagus juga. Nah, ba'atsahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanah. Allah Ta'ala mengutusnya menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Jadi di usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Nah, di Gua Hira. Di Gua Hira. Saat itu Rasul sudah mulai jenuh dengan orang-orang kafir Quraisy yang sikapnya kok enggak baik. Akhirnya beliau ingin menyendiri dan bertafakur. Beliau pilih Jabal Nur yang di situ ada Gua Hira. Beliau kenapa pilih Gua Hira? Karena dari mulut Gua Hira langsung nampak Ka'bah. Beliau bawa bekal ke situ, habis bekalnya beliau pulang lagi. Kemudian beliau kumpulin dari Sayyidah Khadijah, beliau bawa lagi, ya begitulah. Sampai akhirnya datang malaikat Jibril. Nah, fa'aqama bi Makkah 10 sinin. Dan beliau menetap di Mekah selama 10 tahun. Agak kurang pas hitungannya. Yang masyhur berapa? 13 tahun, kan itu. 13 tahun di Mekah. Tapi kata sebagian ulama, ini disebut 10 menggenapkan aja ini, katanya. Karena yang masyhur 13. Tadi disebut 10, ya udahlah biar enak aja. 13 10 kan gitu, menggenapkan. Wabil Madinati 10 sinin, dan di Madinah 10 tahun. Wa tawaffahullahu ala ra'si sittina sanah, dan Allah mewafatkannya pada usia 60 tahun. Ini juga kan kurang pas. Karena berarti kata perawinya ini yang meriwayatkan suka menggenapkan. Jadi 63 60 lah gitu. Nah. Walaisa
dan ketika beliau wafat, ketika Rasulullah wafat, walaisa fi ra'sihi wa lihyatihi, dan tidaklah di kepalanya dan di janggutnya, nah, isyruna sya'ratan bayda'a, 20 rambut putih. Artinya nggak nyampe uban Rasul berjumlah 20 ketika wafat. Berarti Rasulullah beruban. Iya. Kenapa Rasul beruban? Nanti di dalam hadis ini ada sahabat ngelihat kepala Rasul, kemudian ngelihat ada uban di rambutnya Rasulullah. Sahabat tadi bilang, "Ya Rasulullah, qad shibta." Ya Rasul, kau sudah beruban. Maka apa kata Rasul? Nah, syayabatni al-haqqah wal-waqi'ah wa zalzalah. Nah, ini yang bikin aku beruban ini surah Al-Waqi'ah, surah Al-Zalzalah. Artinya yang bercerita tentang hari kiamat. Jadi berat pikiran Rasulullah memikirkan hari kiamat, beruban Rasul. Seolah kalimat yang biasa selama ini kita katakan, kau udah beruban banyak pikiranmu ini. Itu betul. Tapi Rasul mikirnya mikir akhirat. Kalau kita kan mikirin anak, istri, kerjaan, beruban terakhir. Ini saya kalau buka lobby, uban saya udah banyak. Nah, uban saya udah banyak. Nah, karena banyak pikirannya mungkin. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi Daud, ya, yang biasa dibaca oleh Nabi Daud. Allahumma rzuqni lisanan dzakira. Ya Allah, beri aku lisan yang selalu berzikir. Wa badanan sabira, dan tubuh yang sabar terhadap penyakit. Wa qalban syakira, dan hati yang pandai bersyukur. Wa zaujatan tu'inuni fi umuri dunyaya wa akhirati, dan berikan aku istri yang membantuku pada urusan dunia dan akhirat. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, kata Nabi Daud, min zaujah, dari istri, nah, tushibuni qabla waqtil masyib, yang membuat aku beruban sebelum waktunya. Itu doanya Nabi Daud. Beliau berdoa agar nggak dapat istri yang cepat bikin beliau beruban. Nih, saya kalau ngajarin ini di saat kepala saya udah banyak ubannya, istri saya biasa merajuk deh. Berarti gara-gara gue enggak. Banyak pikiran lain, nggak cuma istri aja. Nah, jadi para istri jangan jadi istri yang bikin suaminya cepat beruban, dan suami juga jangan jadi suami yang bikin istrinya cepat beruban. Kenapa nggak banyak ubannya Rasul? Li'annahu syain, kata ulama. Karena itu salah satu hal yang nggak bagus. Ya, nggak tahu di daerah kita, tapi di Arab, para istri itu agak kurang suka melihat suaminya beruban. Dan jangan sampai ada istri yang nggak suka melihat Rasul. Ada orang yang nggak senang melihat Rasul. Kemudian, kalau memang uban itu perkara nggak baik, kenapa ada pada diri Rasul? Di satu riwayat dikatakan, dia tidak baik di satu sisi. Tapi di riwayat lain dikatakan bahwa asyaib, uban itu adalah nur. Itu adalah cahaya. Maka Rasul dapat dua-duanya. Kebaikannya dapat, tapi di sisi orang yang menganggap itu nggak baik juga nggak kelihatan. Nah, jadi inilah alasannya. Nah, sudah tahu kita. Yang pertama dari hadis ini, Rasul tidak tinggi jangkung, Rasul tidak pendek, Rasul tidak putih pucat, Rasul tidak coklat, Rasul juga tidak, dia itu apa tadi bahasa kita, memiliki uban. Nah, rambutnya, mohon maaf, Rasul tidak keriting, tidak lurus rambutnya, dan Rasul ubannya ketika wafat nggak nyampe 20 helai. Nah, ini pembuka. Akan datang nanti kita bahas masih tentang diri baginda Nabi. Hadis kedua akan datang. Tadi kita muqaddimah pengenalan tentang Imam Tirmidzi dan kitab Syama'il. Jadi udah tahu kitab ini kitab apa, penulisnya siapa, bagaimana keadaan penulisnya. Imam
Tirmizi sama Imam Bukhari itu beda usianya 13 tahun. Imam Tirmizi lahir tahun 194. Imam Tirmizi 209, ya, 15 tahun. 208 atau 209 gitu. Nah, jadi lebih tua Imam Bukhari. Ya. Ini yang terakhir ini riwayatnya dari ibu. Oh iya, ini yang seharusnya di awal dibuat di akhir berarti. Meriwayatkan baru sampai kembali. Ya. Dari Imam Tirmizi. Iya. Dari Imam Tirmizi. Kebalik, di situ belakangan sanadnya. Yang belum ada, ini saya sarankan ibu-ibu minta belikan sama suaminya. Kitab ini kalau bisa punyalah. Jangan dengar aja. Kitab ini kalau bisa dibeli. Terjemahan kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Berapa harganya? Berapa itu? Saya ingat udah lama. Berapa harganya? 50.000. Masa tak bisa? Nah, jangan ngerokok dulu bang, bilang 3 hari 4 hari udah bisa beli. Insyaallah. Ya bu ya, punya kitabnya bu. Nah, biar pegang juga kitab tuh, megang-megangnya aja insyaallah ada pahala. Megang kitab hadis. Kalau bisa yang ada teks Arabnya, jangan terjemahannya aja. Jadi Arab terjemah gitu. Ada yang versi terjemahannya saja. Nah, Kalau di kalau iya. Jadi kan nanti di bab terakhir itu ada bab tentang ru'yatin Nabi, tentang mimpi bertemu Rasul. Kata para ulama, kalau ketemu Rasul tapi nggak seperti ini bentuk nabinya, nggak seperti yang diceritakan, itu bukan Rasul. Loh kan setan nggak bisa menyerupai wujud seperti Nabi. Jadi kalau mimpi jumpa Nabi itu berarti betul. Ya setan nggak bisa menyerupai wujud seperti Nabi. Tapi setan bisa ngaku-ngaku jadi Nabi. Jangankan jadi Nabi, ngaku jadi Allah pun setan mau. Kan Allah nggak begitu. Tapi setannya ngaku jadi Tuhan. Itu bukan Nabi, cuma dia ngaku jadi Nabi. Orang yang nggak punya ilmunya percaya. Tapi orang yang punya ilmunya, mana pula Nabi Muhammad kuntet pendek macam begini, kan itu misalnya. Ada wujud setan, rambutnya entah seperti apa. Aku ini Nabi Muhammad. Kenapa? Aku udah belajar syama'il, nggak bisa kau tipu-tipu. Nah. Bisa. Nah, kita baca fikih kita ya. Qala al-muallif rahimahullah, halaman 23 ya. Babu asbabil hadas, bab tentang sebab-sebab hadas, yaitu yang membatalkan wudu. Jadi sebagian menyebutnya babu nawaqidil wudu, bab perkara yang membatalkan wudu. Ada yang mengatakan babu asbabil hadas.